Maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita memiliki nafs yang mutmainnah, yang kalbunya tenang dan tentram, yang senantiasa menjadikan diri ini menghambakan diri hanya kepada Allah. Ma fi qalbi ghairullah, menempatkan hanya Allah di dalam kalbu kita, tidak ada yang lain, dan kita bertekad untuk senantiasa menjadikan diri ini senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah memberikan rahmat, hidayah, petunjuknya, sehingga menjadi orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmatnya. Kita juga berharap dijadikan Allah Subhanahu wa taala manusia yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Kita berharap dijadikan manusia yang ikhlas dalam menghadapi apapun yang menjadi ketentuan qada, qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap dijadikan manusia yang sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahan dan dosa, dan tentunya kita juga senantiasa islah dengan sesama, bersilaturahim, menjalin kebersamaan, kerjasama yang baik, sehingga pada saatnya tercipta sebuah keadaan yang memungkinkan satu dengan yang lain saling memberikan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dari silaturahim ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus memperbaiki kualitas amal ibadah kita, hidup kita sehat walafiat, dipanjangkan umur, dicintakan membaca Al-Quran, tetap istiqomah untuk belajar Al-Quran dan sedapat mungkin mengajarkannya kepada sesama. Mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khatimah kelak di dalam kehidupan akhirat, dimasukkan ke dalam golongan abdi-abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Kita bermohon dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli surganya dan menggelompokkan kita ke dalam kelompok manusia-manusia yang senantiasa mengabdikan, menghambakan diri hanya kepada Allah, kelompok abdinya Allah Subhanahu wa taala. Tahu udah jam 6, Bu. Mudah-mudahan kita juga termasuk manusia-manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah taqabbal doa. Rabbana ya Allah, di bulan Rajab ini ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dari umur kami, berikan keberkahan kami daripada ilmu kami, berikanlah keberkahan kepada kami dari amal kami, berikan keberkahan kepada kami dari ahli-ahli kami, pasangan hidup kami, jodoh-jodoh kami, berikan keberkahan kepada kami dari anak cucu keturunan dan generasi penerus kami, berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah untuk senantiasa bersyukur, mendapatkan barokah ketika mendapatkan kehidupan dimanapun berada dan kapanpun kami berada. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita bacaan surat Al-Fatihah kita serasa hembuskan dengan nafas sambil bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita ingin hidup sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini menjadi abdinya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Tidak semata-mata aku ciptakan, kata Allah, manusia dan jin, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ketika beribadah, Allah memberikan petunjuk dengan firman Allah berupa ayat-ayat suci Al-Quran dan memberikan contohnya berupa Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Quran berjalan yang membawa keselamatan, membawa petunjuk ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita sabit qalbi ala dinik, mantap hati dalam beragama Islam. Dan Allah memberikan kecerdasan kepada kita untuk senantiasa berada dalam keislaman secara sempurna dan benar. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, dalam ketaatan. Ketaatan artinya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan contoh laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bapak Ibu, saya selalu kalau mulai bertanya atau mulai bertemu dalam satu majelis, nanyanya apakah masih hidup. Karena kemarin ketika nanya di hari kemarinnya Bapak masih hidup, ternyata dia bilang masih. Dan begitu besoknya ternyata sudah tidak hidup lagi. Gitu ya. Jadi Pak Dede masih hidup. Alhamdulillah, mumpung masih hidup, yuk kita wujudkan kehidupan ini, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang istiqamah, kehidupan yang berjamaah. Dalam hal apa? Dalam hal membaca Al-Quran. Mengapa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah sumber kebahagiaan. Mengapa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah sumber manusia menjadi istiqamah. Istiqamah itu ada 3 ya tafsirannya. Yang pertama adalah mengabdi kepada Allah, ya. Yang kedua adalah agama Islam, dan yang ketiga adalah Al-Quran. Ya, mengabdi kepada Allah, beragama Islam, dan memegang teguh Al-Quran, itulah yang dilaksanakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ingin selamat, ingin bahagia, ingin hidup sampai dengan saatnya nanti mati dalam keadaan istiqamah, dan ingin terusan berjamaah supaya kalaupun kita sudah mati, ya kita tetap berjamaah. Bapak Ibu nanti kalau sudah mati, Bapak Ibu akan berjamaah, tapi berjamaah nepang hareup na jadi imam. Imamna di tukangan mayit, ya. Aya teh imam hareupeun mayit. Aya sieun imamna sieun dijongkokkeun ku mayit ibunya.
Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita bahagia istiqamah berjamaah baca Quran. Tidak berjamaah tak akan bahagia. Tidak istiqomah tak akan bisa berjamaah. Tidak bahagia tak akan bisa istiqomah dan tak akan bisa berjamaah. Sehingga kita harus selalu bahagia, istiqomah, berjamaah. Kenapa baca Quran penting? Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah." Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang membaca atau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya manusia terbaik itu yang seperti apa? Manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Siapa manusia terbaik yang belajar Al-Quran dan mengajarkan? Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh Al-Quran beliau baca, beliau amalkan, beliau nikmati, beliau imani, dan beliau sebarluaskan. Hari ini kita berada di sini karena beliau bahagia. Hari ini kita berada di sini karena beliau istiqamah. Hari ini kita bisa membaca Al-Quran karena beliau suka berjamaah. Jadi jangan sampai kita mengabaikan tiga kata ini. Bahagia, istiqamah, berjamaah. Ya, Bapak Ibu. Dan sebaik-baik manusia kalau kita nanyanya, kumaha tuh cara mengamalkannya? Kan sulit, 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat. Maka Rasul memberikan pedoman praktis kepada diri kita. Khairun nas anfa'uhum lintas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Kayaknya mungkin itu yang menjadikan orang termotivasi untuk mencalonkan diri jadi legislatif, jadi capres, jadi wapres, ingin banyak manfaat. Mudah-mudahan niatnya begitu ya, bukan ingin berkuasa, bukan ingin menguasai sesuatu, tapi karena ingin bermanfaat. Sehingga kalau manusia yang bermanfaat ini Bu, apa cirinya Bu? Khairun nas mangtola umur wahasuna amalu. Orang yang paling banyak manfaatnya itu cirinya adalah memanfaatkan sisa umurnya dengan sebaik-baiknya, disebutnya panjang umur, dan juga amalnya baik. Jadi panjang umur dan amalnya baik. Jadi hari ini juga kita termasuk yang sedang menghadapi situasi di negeri kita menjelang tanggal 14 Februari 2014 itu kita mencari siapa yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, siapa yang akan umurnya panjang atau umurnya itu berguna, umurnya itu bermanfaat, umurnya itu bermakna, dan siapa yang amalnya soleh. Jadi Bapak Ibu, pedoman untuk memilih caleg, capres, cawapres adalah cari yang satu, umurnya panjang. Artinya sampai dengan tanggal 14 Februari masih kena hirup. Umur panjang tidak diukur 70, 60, 20, tapi manfaat atau tidak bagi manusia yang lainnya. Manfaat diukur dengan amal solehnya. Amal soleh lain pada arek pemilu bagi-bagi sembako. Pertama tuh kasut amal soleh. Amal soleh mah anu terus-terusan istiqomah. Rek pemilu bagi-bagi. Jangan dibagi karena teh duit sorangan, lain duit menang maling. Ya. Lain duit negara anu dibagi karena teh Bu. Eta mengan tugasna, da manehna teh digaji, bagi-bagi eta teh. Da mun digaji mah moal daek. Ya. Geus digaji oge loba anu nyolong ya nyokot saeutik aya nyolong teh Bu teu nyokot loba ya ku aya nyolong nyokotna loba saeutik dina 600.000 sapaket si menteri sosial teh cenah ngarentahkeun ka anak buahna cokot 10.000 jadi 580.000 diborongkeun ka pemborong ke pemborong nyokot deui 10.000 tinggal sabaraha 580.000 diborong kedai 10 pemborong dicopot 100.000 jadi nepi ka ibu nama saleutik di mana eta teh Bu di negeri antah berantah ini
ciwit-ciwit lutung ari colok kaluhur kan gitu punya. Ayeuna teh jelema teh keur usum paciwit-ciwit lamun keur guyub lamun keur samo gampang kompak tapi lamun henteu silih gorengkeun nya gitu ya urang mah ulah kaasup anu kitu sabab urang ngajina mutmainnah ingin hati ini kalbu yang mutmainnah. Yang mutmainnah itu yang seperti apa? Yang tetap lempeng dalam ajaran agama tanpa galidir. Ya. Tidak amarah, tidak lawamah, tidak mulhimah, tapi mutmainnah. Ya. Mutmainnah tebu lamun cai. Nah, digenjelong-genjelong ieu mah can mutmainnah. Ya. Mutmainnah mah diseureun terus diinum bismillah. Nah, tenangnya gitu. Tumanina. Ibu ge lamun diuk ayeuna geser ka kenca, geser ka katu suku nangunyar, kita pencet eta teh teu tumanina. Tumanina manteng kalem. Ya. Boga pamajikan hiji tumanina kalem. Gitu punya. Boga pamajikan dua kalem. Kayak gitu punya. Boga pamajikan tilu kalem. Boga pamajikan empat kalem. Eta mu Madinah. Kamu suka ibu-ibu mau nggak begegan ini gitu kan gitu ya ke situ lagi akhirnya geus rek ka mana ibunya leres badan tuh yang pada deserinya kenapa harus dihiraukan supaya sadar bahwa kita itu ayeuna memperhatikan loba jelema parasehat di dunia salah sahijina tina urusan eta leres bu Nabi Adam istrinya sabaraha bu? Hiji. Jadi suami ibu teh hayang siga Nabi Adam istrina hiji. Ya terus minta ke Allah ya Allah. Sing siga Nabi Adam yuswana 1000 tahun istrina hiji anakna gereyak loba turunana oge loba. Kitu. Eta nu disebut Rabbana naon bu? Lana min ajbajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam. Tapi minta ka Allah teh kudu dimimitianku minta dihampura ulah ayo Nabi Adam doa naon bu Rabbana dolabna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah lapar gitu Nabi Adam. Tapi nu nepikeun hate mah can kudu. Da ngarti teu gitu nya. Yuk urang ngarti supaya nepikeun hate. Geus nepikeun hate ke jadi jalma anu rifat syariatna bener, hakikatna lurus, terus torekahna bener, tarekahna torekatna. Tarekahna teh naon bu? Tarekah itu cara-cara ngajalankeunana. Gitu ya. Nabi Adam bu, dari Nabi Nuh istrinya seberapa bu? Hiji, kan gitunya. Terus berarti tapi ke zaman Nabi Nuh, Nabi Adam, Idris, Nuh, Ahmad. Antara para sehatnya, cek cah antara para sehat, anak Nabi Adam oge, para buat awewe, sehat. Kapan punya? Para buat tahun bu? Tahu sing tari kan bu istri ibu mau disebut awewe tembung geus saya nyebut naon jaluk ya jadi anak Nabi Adam teh gelut terus abang parebut perempuan kayak rada sopan kita awewe mana urang mana kan gitu ke menanyakeun ka daerah Kuningan Kagok dengan Cepik gitu ya bertanyakeun teh pamajikan teh lain awewe di Tasikmah pamajikan teh lain istri tapi awewe itu awewe urang itu tuh bajuna beureum tuh awewe urang kan gitunya lamun cek urang Tasik mana bu pamajikan lamun cek anu rada sopan pun bojo kan gitunya lamun cek anu rada garong mah bu awewe aing kan gitu cek nu leuwih garong deui naon bu tuh bikang aing tuh itu cenah asa kitu bu kudu diajar atuh bu tumpah-tumpahna sabab ayeuna keur usum dina usum pemilu mah aduh bahasa teh kaluar kabeh tinu mimiti pangsokan nepi ka panggoblokna ya baturan anu tadinya dipikanya